El Sinta News in Row. Ratusan buruh PT Sambon di Jepara meluapkan kekecewaan lantaran pesangon PHK hanya dibayar setengah dari ketentuan. Di Semarang, puluhan kamar rusun Kudu terancam disegel akibat tunggakan sewa mencapai ratusan juta rupiah. Serta dari dunia pendidikan, program PJJ SMA gratis di Jawa Tengah masih minim peminat, meski angka anak putus sekolah tergolong tinggi. Berikut informasi selengkapnya bersama saya Hisyam Lotus. El Sinta News in Row. Pesangon hanya diberikan hal. KSBSI soroti pelanggaran putusan MK ratusan buruh PT Sambon Busana Indonesia di Jepara yang terdampak PHK mengaku kecewa akibat pesangon yang dibayarkan hanya sebesar 0,5 kali ketentuan. Koordinator Wilayah Jawa Tengah KSBSI Nelson Siahan menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang mewajibkan pesangon dibayar minimal 1 kali ketentuan. Pihaknya mencatat sebanyak 555 anggota Gartex KSBSI terdampak PHK ini dan menegaskan bahwa para pekerja masih memiliki hak untuk memperjuangkan pesangon secara penuh. Terkait dengan adanya PHK dan uang pesangon yang ada di PT Sambon, memang dalam 10 hari terakhir ini kami melakukan intensif berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di wilayah, terutama di wilayah Jepara. Dan satu, federasi kami, ya federasi dari Gartex, KSBSI atau Garmen Tekstil, Kerajinan Kulit dan Sentra Industri, ada kurang lebih 555 anggota kami yang ada di sana dan terdampak dalam PHK ini. Perincian adalah kurang lebih dari laki-lakinya 169 dan perempuan 386 anggota kami yang terdampak. Kemudian mengenai terkait dengan uang pesangon 0,5, betul sekali yang disampaikan bahwa sebenarnya kami menyayangkan adanya 0,5 yang kemudian muncul karena memang menurut kami sebenarnya kawan-kawan itu masih bisa untuk berjuang memperoleh pesangon secara penuh. El Sinta News in Row. Menunggak hingga ratusan juta, puluhan kamar rusun Kudu Semarang terancam disegel pemerintah Kota Semarang melalui Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP berencana menyegel 62 kamar di Rusun Kudu, Kecamatan Genu, akibat menunggak pembayaran hingga ratusan juta rupiah. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Dacosta, menjelaskan bahwa para penghuni telah dipanggil dan diberikan waktu 1 minggu untuk melunasi tunggakan. Pihak Pemkot juga memberikan skema pencicilan 2 hingga 3 kali pembayaran agar tidak memberatkan warga sebelum tindakan tegas berupa penyegelan dilakukan. Ya, dari hasil pemanggilan kami, kemudian kami coba menggali informasi dari para pemilik. Yang pertama, dari alasan yang kami temukan, lupa membayar atau karena kondisi ekonomi, kondisi sakit, ada keluarga, salah satu keluarga, sehingga mereka menunggak pembayaran. Sehingga tunggaan yang kemarin itu kami berikan waktu 1 minggu untuk bisa segera melunasi, kemudian kami akan memberikan somasi, kesempatan kepada pemilik untuk ayo segera melunasi. Itu pun tidak harus misalnya 100.000 harus semua 100, nggak mungkin. Mereka minta waktu 3 kali atau 2 kali pembayaran, kami layani sesuai dengan kesepakatan kesanggupan mereka. Jadi sehingga tidak memberatkan teman-teman yang saat ini menunggak pembayaran sewa. El Sinta News in Row. Kuota belum terpenuhi, program pendidikan jarak jauh PJJ di SMA di Jawa Tengah sepi pendaftar. Pelaksanaan PJJ jenjang SMA di Jawa Tengah masih sepi pendaftar hingga awal Agustus 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Jawa Tengah, Dr. Kusno menyampaikan bahwa program gratis ini digagas untuk menampung anak putus sekolah usia 16 hingga 18 tahun. Meski jumlah anak tidak sekolah di Jateng cukup besar, program yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka virtual ini belum memenuhi kuota di 4 sekolah penyelenggara. Kami sampaikan terkait dengan angka putus sekolah ya, termasuk anak-anak yang tidak sekolah, itu memang cukup besar, dan itu sudah diketahui banyak oleh masyarakat itu. Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah
melalui program SPMB kan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberi kesempatan kepada anak-anak yang ingin sekolah, baik yang kemarin melalui jalur reguler, artinya pendaftaran sesuai dengan aturan, itu kan juga kita menampung para ATS, anak putus sekolah itu. Namun demikian juga ada yang belum tertampung karena Elsinta News in Row. Penataan keindahan kota, Pemkot Salatiga tutup permanen sejumlah tempat pembuangan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga secara bertahap mulai menutup 23 tempat pembuangan sampah atau TPS di wilayah pusat keramaian. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Salatiga, Sulistiandi, mengonfirmasi penutupan permanen dilakukan atas keluhan masyarakat terkait masalah bau dan kemacetan. Setelah TPS ABC resmi ditutup, selanjutnya penutupan akan dilakukan di TPS Taman Sari, TPS Taman Cerdas, dan TPS samping Terminal Tingkir guna menata estetika kota. Laporannya selengkapnya bersama Pranoto Salatiga. Sebagai upaya menata keindahan kota, Pemkot Salatiga Jawa Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH secara bertahap menutup tempat pembuangan sampah TPS di pusat keramaian. Tercatat terdapat 23 TPS di Salatiga dan secara bertahap akan dilakukan penutupan secara permanen di beberapa TPS dengan kategori yang dapat merusak keindahan kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Salatiga Junus Juniadi mengatakan penutupan TPS di pusat keramaian dan tengah kota Salatiga ini sebagai upaya menata keindahan kota. Selain itu juga adalah karena permintaan warga di sekitar TPS. Jika sebelumnya TPS ABC telah ditutup permanen, selanjutnya DLH Kota Salatiga akan segera menutup TPS Taman Sari belakang Ramayana, TPS Taman Cerdas, dan TPS Tingkir samping Terminal Tingkir Salatiga. Mereka komplain gitu, sering macet dan macam-macam. Faktor itulah yang membuat pemerintah Kota Salatiga untuk menutup TPS ABC. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan untuk TPS Taman Sari. Itu juga sekali lagi tekankan atas permohonan dari warga masyarakat. Secara keindahan pasti sekali mengurangi keindahan. Untuk itu dalam waktu dekat akan dilakukan rapat dan akan dilakukan sosialisasi. Junus Juniadi menambahkan permohonan masyarakat yang diakomodir untuk penutupan TPS seperti TPS ABC. Seperti diketahui pertanggal 1 Juli 2026 TPS ABC ditutup permanen karena memang adanya permintaan masyarakat yang tidak nyaman dan terganggu. Selain itu, adanya keluhan menimbulkan bau di pusat oleh-oleh yang menjadi kunjungan wisatawan. Demikian dari Salatiga, Jawa Tengah, Pranoto melaporkan. Elsinta News in Row. Berbalik dari inflasi tertinggi, harga pangan di Wonogiri alami deflasi terdalam. Harga pangan di Kabupaten Wonogiri mengalami gejolak tajam sepanjang pertengahan tahun 2026 telah mencatat inflasi tertinggi se-Jawa Tengah sebesar 0,44% pada bulan Juni. Wonogiri justru berbalik mengalami deflasi terdalam sebesar 0,32% pada bulan Juli. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri, Rahmat Iswanto, menyebut penurunan harga dipicu oleh masuknya masa panen bawang merah dan cabai, serta turunnya harga telur ayam ras. Laporan selengkapnya bersama Agung Santoso. Harga pangan di Wonogiri berubah drastis hanya dalam sebulan. Setelah menjadi daerah dengan inflasi bulanan tertinggi di Jawa Tengah pada Juni, Wonogiri justru berbalik menjadi daerah dengan deflasi terdalam di Jawa Tengah pada Juli 2026. Data BI Solo mencatat inflasi bulanan Wonogiri pada Juni mencapai 0,44% naik dari 0,30% pada Mei. Kepala Perwakilan BI Solo, Dwianto Cahyo Sumirot mengatakan, kenaikan inflasi Juni dipengaruhi sejumlah komoditas diantaranya bawang merah, bawang putih, beras, rokok sigaret, dan bensin. Menurutnya kondisi tersebut perlu diwaspadai terutama karena Wonogiri juga menghadapi ancaman kekirangan akibat El Nino. Namun kondisi berbalik pada bulan Juli. Nah, di sini juga sama, komoditas lain yang menyebabkan inflasi ada bawang putih, bawang merah, beras, dan rokok sigaret. Tentu sekalian,
kalau kita lihat angka-angka tadi, kita coba bandingkan posisi Surakarta dan Wonogiri dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang ada di Jawa Tengah. Ternyata Wonogiri ini juaranya. Wonogiri secara bulanan itu inflasinya di 0,44 lebih tinggi dibandingkan Semarang. Kepala BPS Kabupaten Wonogiri Rahmat Iswanto mengatakan Wonogiri justru mencatat deflasi 0,32% sekaligus menjadi deflasi terdalam di Jawa Tengah. Deflasi terutama dipicu masuknya masa panen sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah dan cabai serta penurunan harga telur ayam ras. Rahmat mengatakan Wonogiri sebenarnya memiliki keunggulan sebagai daerah surplus beras dan sayuran. Karena itu pemerintah daerah diminta memperbaiki tata niaga dan distribusi agar hasil panen tidak seluruhnya keluar daerah. Dan pasokan melimpah, harga bisa turun, namun ketika memasuki masa tidak panen, pasokan lokal justru berkurang dan harga berpotensi kembali lonjak. Sementara bawang putih masih rentan mengalami gejolak karena pasokannya bergantung dari luar daerah dan impor. Laporan Agung Santoso dari Kota Solo, Jawa Tengah. Demikian Eniro Lokal Jawa Tengah, saya Hisyam Lotus, pamit undur diri dan sampai jumpa. El Sinta News in Row.